Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita akan lanjutkan lagi cerita dari Solo Leveling Season kedua. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Cerita kali ini, kita mulai dari negeri dunia bayangan milik Hunter Sung Jinwo. Di dalam dunia bayangan ini, terdapat sebuah kerajaan yang sistemnya dibuat oleh pasukan bayangan Jinwo. Terlihat ras naga, sedang berbincang dengan seseorang. Dia adalah Komandan Tus, salah satu bayangan terkuat yang dimiliki oleh Jinwo. Terlihat juga dari belakang, Komandan Beru baru datang. Terlihat suasana yang akrab, dari semua pasukan bayangan milik Jinwo. Komandan Beru datang, untuk memberikan hadiah kepada Komandan Tus. Komandan Beru memberi hadiah jubah yang modelnya sering dipakai oleh raja mereka, yaitu Hunter Sung Jinwo. Komandan Tus sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh Komandan Beru. Komandan Tus langsung memakai jubah itu, dengan ekspresi yang terlihat sangat senang. Komandan Beru juga memberikan saran kepada Komandan Tus, agar membuat tongkat untuk meletakkan bola sihirnya. Komandan Tus menerima saran dari Komandan Beru, dan langsung meminta ras dwarf untuk membuatkannya tongkat. Ini adalah peta dari kerajaan yang dibangun oleh pasukan bayangan Sung Jinwo. Banyak zona yang mereka bangun, seperti zona berlatih, zona bertarung, zona sarang semut, zona umum, dan masih banyak lagi. Pasukan bayangan milik Hunter Sung Jinwo ini sangat banyak, beragam ras, serta beragam bentuk. Tetapi mereka bisa hidup rukun, dan bisa beradaptasi dengan kehidupan manusia. Mereka meniru kebiasaan manusia, seperti sekolah, berlatih, dan tak sedikit pula mereka berselisih karena beda argumen. Tetapi walaupun begitu, sistem sosial di kerajaan ini berjalan sangat baik seperti manusia pada umumnya. Kita kembali lagi ke tempat Komandan Tus dan Komandan Beru berada. Ras dwarf sudah menyelesaikan tongkat sihir, permintaan dari Komandan Tus sebelumnya. Dengan jubah yang persis seperti yang dipakai rajanya, dan tongkat sihir yang baru ini, membuat Komandan Tus terlihat gagah. Sedang asik-asiknya bergaya, tiba-tiba muncul ras Titan. Sepertinya ras Titan yang sebelumnya dikalahkan Jinwo, sudah diubah menjadi prajurit bayangan juga. Komandan Tus yang merasa lebih senior, meminta para ras Titan itu untuk menghormatinya. Saat sedang menyombongkan dirinya, Komandan Tus marah karena ada yang menyela pembicaraannya dari belakang. Tetapi kemarahannya berubah menjadi sopan santun, setelah mengetahui yang datang dari belakang ternyata Komandan Igris. Dengan muka yang sedikit takut, Komandan Tus menanyakan maksud kedatangan dari Komandan Igris. Komandan Igris datang, untuk meminta semua komandan agar segera berkumpul. Karena momen penting akan segera terjadi. Komandan Tus pun terkejut, melihat momen yang dimaksud dari Komandan Igris. Momen penting itu ternyata, saat raja mereka akhirnya menemukan Hunter Cha. Semua pasukan bayangan pun bersorak gembira. Komandan Tus sendiri menangis karena terharu. Sementara itu, Komandan Igris merasa sangat bangga bisa melayani Hunter Jinwo sampai sekarang. Komandan Igris mengingat saat pertama kali bertemu dengan rajanya, saat di dalam kastil yang dia jaga. Saat itu Igris masih bertugas untuk menjaga singgasana raja yang sudah lama kosong. Igris tidak akan membiarkan siapapun duduk di sana, sampai ada yang benar-benar pantas menjadi tuannya. Jadi dia akan menunggu orang itu datang, walaupun bertahun-tahun lamanya. Dan di saat itulah Hunter Sung Jinwo tiba-tiba datang. Igris langsung menyambutnya dengan pedangnya. Igris akan menguji manusia yang datang ke kastil itu, dan menilai apakah dia pantas menjadi tuannya atau tidak. Tetapi hasil dari pertarungan itu sangat mengecewakannya, karena Hunter Jinwo sangat lemah dan tidak pantas menjadi tuannya. Tetapi walaupun terus terpojok, Hunter Jinwo tidak pernah kabur dan bangkit lagi. Pertarungan pun tetap berlanjut, kali ini dengan tangan kosong. Sayangnya, dengan sekali pukul Hunter Jinwo langsung KO, dan terpental membentur dinding. Igris pun kembali mengambil pedangnya, dan ingin menghabisi Hunter Jinwo. Tetapi serangan pedangnya mampu ditahan oleh Hunter Jinwo. Hunter Jinwo menangkap pedang milik Igris dengan tangannya. Kemudian Hunter Jinwo melakukan serangan balasan, yang mampu melukai bagian mata Igris. Dengan satu serangan telak itu, Igris pun kalah dari Hunter Jinwo. Igris menerima kekalahan itu, dan menerima Hunter Jinwo sebagai tuannya yang baru.
Sebagai komandan pertama yang dimiliki oleh Hunter Jinwo, Igris sudah menemani Jinwo melewati banyak pertarungan. Dalam perjalanan itu juga, akhirnya Igris bertemu dengan teman-temannya saat ini. Bersama dengan mereka, Igris akan terus mendukung Hunter Jinwo sampai kapanpun. Tetapi karena semua monark sudah dibunuh, dunia pun sudah damai dan tidak akan ada monster yang muncul kembali. Jadi Igris pun memutuskan membantu Hunter Jinwo dalam belajar, untuk masuk ke universitas. Tes kali ini adalah perang bagi Igris. Karena dalam akademik, hanya Igris lah yang bisa diandalkan daripada komandan yang lain. Jadi Igris juga harus belajar, dan menjadi pintar agar bisa membantu rajanya dalam belajar. Karena baginya, pertarungan rajanya adalah pertarungannya juga. Ikut bangga melihat kesetiaan yang dimiliki oleh Komandan Igris. Dalam cerita selanjutnya, kita akan membahas kehidupan baru ayah dari Sung Jinwo, dan kembali bertemunya Jinwo dengan Jinho. Jadi jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.